الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azzim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Al Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berbuka di bulan Ramadan, sholat maghrib di bulan Ramadan, sholat isya dan sholat tarawih di bulan Ramadan pada malam hari. Tentu kalau kita lihat ini adalah kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Karena kenapa? Karena kenikmatan itu hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya, umat muslim yang tentunya masih diberikan kehidupan. Coba kita tanyakan, kalau kita bisa bertanya kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, saya yakin jawaban mereka tetap akan berdoa agar mereka mendapatkan kenikmatan ini. Tetapi kita, kebanyakan kita atau beberapa orang di antara kita yang kurang maksimal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dihitung Pak Haji dengan nominal. Enggak bisa kita hitung dengan nominal. Enggak bisa kita hitung dengan angka. Karena kenikmatan itu tiada tara. Kalau ada dan bisa dihitung oleh angka, saya yakin orang-orang yang memiliki kelebihan dalam keuangan mau membayar lebih untuk mendapatkan kenikmatan itu. Tapi tidak bisa. Hanya rahasia Allah lah yang bisa memberikan. Salawat dan salam kita tidak lupa junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita memohon kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad agar kelak di hari akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita sering mendengar ayat ini dan sering sekali kita dengar, bahkan setiap Ramadan selalu kita dengar, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kita sudah hafal. Poinnya adalah la'allakum tattaqun. Kita sering mendengar kata-kata takwa, agar kalian bertakwa, agar kita bertakwa. Bahkan ada sebuah kajian Pak Haji, kalau saja kita bisa meringkas isi Al-Quran, kalau saja kita bisa meringkas isi Al-Quran,
maka kita akan menemukan sebuah pernyataan bahwa Al-Quran itu memiliki pesan dan risalah dakwah untuk kita bertakwa secara keseluruhan. Bahkan pesan ini, dakwah ini agar kita selalu bertakwa sering diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi, usi bitaqwallah. Saya wasiatkan kepadamu wahai para sahabatku pada saat itu untuk bertakwa. Bisamai dengan sungguh-sungguh, wa bitta'ah dengan ketaatan. Artinya apa? Ada definisi takwa yang harus kita pahami. Definisi takwa yang harus kita pahami. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kehati-hatian, dan orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha untuk menjaga dirinya. Dengan cara apa, Pak Haji? Dengan cara mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan apa yang telah Allah larang. Kalau kita lihat dari definisi tadi, kita bisa pahami bahwa takwa itu bukan hanya bersifat verbal. Takwa bukan hanya sekedar dikatakan, diucapkan. Anda bertakwa? Iya, saya bertakwa. Saya berusaha untuk bertakwa. Saya seorang muslim yang bertakwa. Tidak. Akan tetapi ada effort, ada usaha, ada keberlangsungan. Ketika kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah telah larang, dan kita menjaga diri kita, terus berupaya mendorong diri kita agar mengerjakan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Pada satu sisi, efek dominan daripada takwa adalah sifat tawakal. Apa tawakal? Orang yang berserah diri kepada Allah. Segala urusan diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini saya belum dapat rezeki. Kita serahkan kepada Allah. Mau keluar rumah, bismillah, semoga saya dapat rezeki hari ini. Enggak dapat, serahkan kepada Allah. Ini dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita sering, kita sering ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Akan tetapi ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita sumpah serapah. Kita sumpah serapah. Contohnya misalnya gini, dapat THR, alhamdulillah. Ya. Kalau dosen atau PNS ada gaji ke-13, ke-14, alhamdulillah. Yang guru ada tunjangan sertifikasi guru, alhamdulillah. Tapi ketika ketika ada satu diuji oleh Allah, kita sumpah serapah. Contohnya misalnya motor kita hilang, kita sumpah, saya cari itu orang, saya doain 7 turunan tuh orang melangsak. Tetapi kita tidak paham dan kita tidak tahu bahwa itu, ya, kita juga tidak sadar bahwa itu semua merupakan ujian, di mana ketakwaan kita sedang diuji oleh Allah. Tawakal kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa tarik garis lurus benang merah, bahwa usaha kita yang kita lakukan di dunia ini harus, wajib, kudu kalau kata orang Betawi, diserahkan kepada Allah. Karena apa? Itu merupakan sebuah implementasi dari kata takwa. Kalau ada satu saja yang terhilang,
Kalau ada satu saja yang miss, maka yang perlu dipertanyakan adalah ketakwaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah Masjid Raya Al-Insan, para ulama berpendapat ciri daripada orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha dan berupaya menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Garisnya, poin, orang yang berusaha dan berupaya menghadirkan Allah dalam diri kita, itu orang yang bertakwa. Di setiap aspek kehidupan kita, mohon maaf, di rumah kita hadirkan Allah, di perjalanan kita hadirkan Allah, di kantor dan tempat kerja kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Imam Ghazali berpendapat bahwasanya orang yang takwa adalah orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa diri kita diawasi oleh Allah, maka kecenderungan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak mengandung nilai-nilai agama, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, atau tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan, itu akan jauh. Akan tetapi jika muraqabah tadi, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hilang, jangankan nilai-nilai agama, norma-norma kemasyarakatan pun akan hilang dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, contoh simpelnya begini. Ada sebuah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu adalah memberikan dua efek atau dua output, baik atau buruk. Ketika ilmu pengetahuan itu menghasilkan baik, maka tergantung otak kita yang menilai apakah nilai itu baik atau tidak. Jika pengetahuan itu menghasilkan buruk, tentu itu hanya otak kita yang menilai apakah ilmu pengetahuan itu atau ilmu itu baik atau buruk. Kembali lagi, ilmu pengetahuan dibungkus oleh frame filsafat, di mana filsafat adalah sesuatu yang memberikan efek kebaikan bagi manusia. Contoh simpelnya begini, Pak. Ada seorang Jerman yang membuat bom atom yang dikenal dengan Oppenheimer. Ketika membuat bom atom itu dan dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, seluruh rakyat Amerika merasakan ini perbuatan yang benar. Tapi Oppenheimer mengatakan ini adalah perbuatan yang salah. Di situ kita melihat dua kategori. Yang pertama, ilmu pengetahuan bisa baik dan bisa buruk tergantung orang yang melihat. Yang selanjutnya ada bingkai filsafat, ini memusnahkan orang maka itu tidak baik. Yang selanjutnya adalah bingkai yang besar yang disebut dengan agama. Kalau bingkai besar itu tidak ada dalam diri kita, maka kita akan turun ke level yang selanjutnya, yaitu level filsafat. Tapi kembali lagi, filsafat, barometer benar dan tidaknya adalah otak manusia. Contoh simpelnya adalah kalau kita mengendarai motor jarak 5 km kita nggak menggunakan helm, kita akan mengatakan itu benar, walaupun Pak Polisi mengatakan itu salah. Itu perdebatan dua komposisi antara benar dan salah yang terjadi di otak manusia, di otak kita melalui 5 panca indera penilaian. Tapi jika frame yang besar, frame agama itu menjadi barrier, batasan yang terakhir, maka sudah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran, argumentasi-argumentasi